warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, salam sejahtera bagi sahabat religi dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Syafira Zarani Syafli dari kelas 11 Teknik 2 MAN 1 Kota Pekanbaru bisa menemani sahabat religi dalam bincang prestasi edisi Juara Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 dari MAN 1 Kota Pekanbaru. Sahabat religi, perhelatan OSN tingkat nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta bulan Agustus lalu telah usai, membuahkan prestasi bagi siswa-siswi madrasah maupun sekolah umum. MAN 1 Pekanbaru berhasil meraih 2 kejuaraan dari beberapa bidang yang diperlombakan, yakni medali perak oleh Muhammad Adib Baihaqi pada cabang fisika dan medali perunggu oleh Rafif Adinata pada cabang geografi. Muhammad Adib Baihaqi merupakan siswa kelas 12 IPA Olimpiade yang bercita-cita sebagai pengusaha. Halo Kak Adib. Halo. Halo teman-teman. Kemudian ada Rafif Adinata dari kelas 11 Teknik 4 yang bercita-cita sebagai ahli tata kota. Halo Kak Rafif. Halo Kak, halo semua. Baik, saat ini kita sudah bersama 2 juara kita yang akan menemani kita dalam bincang hari ini. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Apa kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Rafif? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Setelah mengikuti lomba OSN, apa nih kegiatan yang kakak-kakak lakukan setelah itu? Dari Bang Adip aja, oke boleh. Tentunya setelah pulang dari Olimpiade Sains Nasional, saya kembali lagi masuk ke kelas seperti biasa, belajar dengan teman-teman seperti biasa di kelas. Terus karena saya udah selesai Olimpiade Sains Nasionalnya, tiap sore, nggak setiap sore banget sih, tapi sore hari saya biasanya nggak langsung pulang. Pas jadwal pulang, itu saya ngajar dulu, karena saya mau turunkan ilmu saya ke adik-adik kelas saya yang bidang fisika juga. Iya, biar prestasi MAN 1 di bidang fisikanya nggak putus di saya gitu, biar mereka juga kedepannya kalau bisa lebih baik. Nah, terus juga saya kan tentunya udah kelas 12, jadi ngejar kuliah kan itu yang nentuin masa depan saya tuh kuliah. Jadi saya sekarang juga lagi sibuk-sibuk belajar untuk persiapan tes kuliah gitu, SNBT ya. Mungkin kalau saya itu sih. Kalau Rafif gimana? Kalau saya sendiri ya, tentunya sama seperti Bang Adip, setelah kegiatan Olimpiade Sains Nasional dan persiapan yang juga cukup lama ya, saya kembali ke kelas dan mengejar dan memperhatikan mata pelajaran yang mungkin tertinggal atau sedikit terlupakan saat kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Nah, selain itu juga karena di bidang saya, bidang geografi ini sangat identik dengan kegiatan berorganisasi dan bakti masyarakat. Saya juga melakukan banyak kegiatan organisasi, termasuk dengan saintis muda di seluruh Indonesia yang saya temui saat kegiatan OSN. Tetap saya lanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Juga saya ikut, karena saya kelas 11 ya, beda dengan Bang Adip yang kelas 12 mungkin. Saya juga mengajar adik kelas, tapi mungkin juga berprogres ya dengan teman-teman yang sesama kelas 11, sesama anggota tim bidang geografi. Selain itu juga saya dan kami berdua ya sebenarnya tetap aktif mengikuti lomba. Oh, iya. Contohnya kemarin kita mengikuti kompetisi sains ruang guru ya. Sains ruang guru. Oh, Ya. itu ada event lagi setelah Iya, OSN. setelah OSN. Udah kemarin. Udah diselesaikan. selesai juga. Udah Iya. selesai. Ya. Dapat apa, Bang Adip? Alhamdulillah medali emas ya di situ. Oh, Masya Allah. Kalau Rafif gimana? Apa? Alhamdulillah medali emas. Keren ya. Berarti setelah mengikuti lomba OSN nih, kegiatannya tuh nggak cuma belajar untuk diri sendiri, tapi juga memberikan pembelajaran kepada teman-teman yang lain. Itu kira-kira hari apa aja tuh Bang? Kalau saya sih milihnya hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, karena tentunya nggak bisa terlalu setiap hari karena saya sendiri udah padat banget gitu, apalagi mau persiapan kuliah juga. Tapi kalau misalnya sayanya lagi kira-kiranya luang bisa agak longgar gitu kan, mungkin saya bisa lebihin, mungkin di hari Sabtu atau Minggu lewat daring gitu. Oh gitu. Kalau Rafif sendiri ada mengajar juga seperti Bang Adif? Ya, kalau saya kan kelas 11 ya, beda mungkin dengan Bang Adip. Tapi kalau saya itu setiap
setiap hari setelah jam pelajaran sekolah atau pada jam pelajaran Olimpiade Science 2 jam mata pelajaran di kami, itu kami tetap berprogres dan tetap melatih diri kami dan sesama teman kami. Selain itu di hari Sabtu dan Minggu saya juga melakukan kegiatan pelatihan, baik itu volunteer ataupun tutor yang berbayar juga. Oke, baik. Sangat-sangat positif ya ternyata kegiatan yang dilakukan sama anak-anak OSN ini. Mengikuti ke lomba OSN itu merupakan lomba yang bergengsi ya, ajang yang bergengsi. Gimana sih perasaan Kak Adip dan Kak Rafif bisa meraih prestasi di tingkat nasional? Wah, tentunya sangat sangat senang sekali lah ya, sangat bahagia karena OSN ini kan udah saya persiapannya udah dari sejak kelas 10 ya. Sejak masuk di MAN 1 ini tes-tes segala macam untuk jadi tim Olimpiade. Jadi saya udah menjadi tim Olimpiade Fisika sejak kelas 10 dan itu dulu belum dapat apa-apa di kelas 10 kan. Terus itu saya belajar terus, berjuang terus, akhirnya kelas 11 saya bisa lumayan menang-menang lomba dan sampai mendapat medali di OSN yang target utama saya gitu. Jadi tentunya sangat bahagia sekali karena akhirnya perjuangan 2 tahun itu gak sia-sia. Terus juga ada perasaan lega karena OSN ini udah menjadi pikiran terus ya, karena udah lama banget gak mulai-mulai nih olimnya. Jadi setiap hari saya ada banyak beban pikiran, banyak tekanan, banyak pressure, bahkan sampai tidur itu kebawa-bawa mimpi gitu. Wah, gak dapat medali di mimpi. Wah, ini jadi karena akhirnya yang di dunia nyata udah selesai, udah dapet, alhamdulillah kan, itu udah lega banget semuanya kayak lebih plong gitu ya. Kalau Rafif sendiri nih gimana perasaannya? Ya mungkin sama seperti Bang Adip, sama kayak Bang Adip, ini juga udah perjalanan 2 tahun bagi aku, karena bagi saya karena saya dulu juga memulai Olimpiade Sains Nasional itu waktu di SMP ya, di alma mater saya dulu, dan itu diteruskan hingga Madrasah Aliyah sekarang di MAN 1 Pekanbaru. Dan di tahun lalu saya belum mendapat rezeki medali, jadi kayak rasanya sangat bersyukur gitu. Alhamdulillah dapat tahun ini rezeki untuk menjadi seorang juara OSN ya. Oke, sahabat religi, mendengar cerita dari Kak Adip dan Kak Rafif, kita menjadi tahu, kita bisa ngambil pembelajaran bahwa berproses itu mengajarkan kita untuk terus berjuang, mulai dari kakak dari kelas berapa tadi? Dari kelas 10, dari MTS itu udah berjuang sampai akhirnya bisa mendapatkan medali di OSN tahun ini. Itu pasti rasa bahagianya lebih lagi kan, karena perjuangan itu udah lama gitu. Kemudian nih Kak, menang dari OSN tingkat nasional, apa sih kira-kira hadiah yang didapetin dari kejuaraan ini? Banyak ya. Banyak ya. Apa aja tuh, boleh dong disebutin? coba sebutin tuh. Oke. Karena kegiatan Olimpiade Sains Nasional itu beruntut ya, dari tingkat kota, provinsi hingga nasional, dan itu ketiga-tiganya ada rewardnya tersendiri. Nah, mulai dari tingkat kota dulu ya, kami mendapat hibah dari Kemenak Kota Pekanbaru sebagai finalis OSN nasional dari Kota Pekanbaru. Kemudian di tingkat provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga memberikan uang pembinaan dan pelatihan bagi kami, dan juga uang hadiah sebagai peringkat 1 dan peringkat 2 provinsi. Kemudian di tingkat nasional kami juga mendapat uang pembinaan dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan uang hadiah medalis OSN. Dan kalau nggak salah ke depannya kami juga bakal mendapatkan Sesuatu lah ya. Iya, mendapat hadiah juga dari hadiah susulan ya, dari Gubernur Bener-bener Riau banyak ya. ya hadiahnya. Itu kira-kira berapa tuh? Boleh disebutin nggak? Atau kita sebutin nominal yang paling gede aja, yang OSN aja ya. Kira-kira aja deh. Aduh, Total semuanya gitu ya. total semuanya. Wah, Kemungkinan 25 juta ya. Besar ya. Terus kalau yang ditambah yang dari Ya, gubernur 25. mungkin bisa 30, tak kurang tahu sih 30-an ya, kurang Belum lebih. tahu lah. Masya Allah, banyak ya. ya. Tapi berapa Raffi? 25 sih kan. Kalau Raffi positifnya 25. 25. Nggak berharap lebih lagi gitu. Siapa tahu Bisa kan? jadi. Bisa Bisa ya. jadi. Kita lihat aja ke depannya. Ini kan hadiahnya besar nih ya Kak. Apalagi untuk umur kita nih itu cukup besar sih kalau menurut saya. Kira-kira kalau menurut kakak-kakak nih cukup kah atau lebih atau kurang?
Lebih sih sebenarnya. Lebih. Gak expect juga. Gak juga bakal sebanyak iya. itu ya. Kira-kira buat apa nih Kak uangnya? Kalau saya dulu Kalau ya. memang Ya, lebih. gas. Kalau saya sih, kan untuk persiapan OSN ini mau itu dari kota, provinsi, nasional itu kan tentunya banyak, nggak bisa belajar sendiri terus gitu kan. Tentunya perlu pelatihan-pelatihan. Di situ kan saya udah banyak minta dibiayain orang tua saya, terus sekolah juga biayain. Jadi dengan mendapat uang sebanyak ini, saya rasa saya bisa menggantikan lah gitu uang-uang orang tua saya. kepakai. Iya, karena saya udah minta pelatihan macam-macam gitu untuk dibayarin kan. Terus saya juga kan mau persiapan kuliah nih, tentunya perlu Biaya bimbel besar. juga lah gitu. Oh iya, untuk bimbel juga. Iya, jadi mungkin uangnya sebagian juga bisa ke situ, sambil bantu orang tua saya. Terus juga saya kemungkinan mau ganti gadget nih gitu kan. Ganti gadget self reward ya. Iya, mungkin HP atau kurang tahu juga. Terus selebihnya mungkin akan ditabung untuk bantu bayar itulah uang biaya kuliah nanti. Oh, berarti mau kuliah di luar kota ya Kak ya? Iya. Berarti menjadi anak rantau ya sahabat religi. Sebenarnya sekarang udah rantau sih. Sekarang udah rantau Udah anak juga. rantau. Wow, Masya Iya. Allah. Oh, berarti ini mau rantaunya lebih jauh lagi? Iya. Lebih jauh lagi daripada Pekanbaru. Kalau Rafif? Mungkin sama dengan Bang Adip, tapi mungkin lebih ditekankan ke tabungan uang kuliah ya untuk kedepannya kebutuhan-kebutuhan kuliah nanti, karena kemarin juga sempat hitung-hitung juga lumayan banyak ya sebenarnya. Gitu. Ya, Untuk kuliah aja nggak mau self reward kayak Bang Adi? Experience OSN itu udah self reward. Oh, udah self reward banget ya. Wow, Masya Allah. Oke. Baik, lagi ke pembahasan perlombaan nih teman-teman. Apa aja sih tahapan yang harus dilewatin sehingga kakak ini bisa sampai ke OSN tingkat nasional? Wah, tahu. Khususnya kan ini pasti pesertanya banyak ya. Kira-kira berapa tuh? Kalau per bidangnya bisa 20.000 sampai 30-an ribu ya. Iya. Oh, banyak ya berarti. Jadi berarti apa tuh Kak rintangannya itu? Tahapan-tahapan yang mau dilakukan? Wah, banyak ya. Saya dulu. Oh, gas. Oke. Nah, jadi kan saya kan udah dari kelas 10 kan udah jadi tim. Dulu itu di kelas 10 saya sebenarnya masih belum terlalu serius lah gitu belajarnya. Sehingga di kelas 10 belum dapat apa-apa sama sekali loh. Tapi ngelihat teman-teman saya bisa menang-menang, itu saya kayak punya rasa kegak terimaan kalau saya gak menang gitu. Jadi di situ saya mulai belajar, pas udah sekitar semester 2 itu udah mulai serius. Nah, tapi masih belum terarah nih. Nah, jadi saya tanya-tanya juga ke senior saya gitu kan, gimana cara belajar, ini belajar mana. Terus ketika saya bingung ngerjain soal, saya tanya. Jadi emang dari dulu tradisinya senior itu bakal Ngajarin. ngebantu adik kelasnya gitu. Nah, jadi sehingga di saat kelas 11 itu saya udah banyak persiapan lah gitu, karena saya udah habis-habisan gitu ngejar ketertinggalan. Nah, Dari yang sebelumnya. iya, kelas 10 teman-teman sekelas saya udah ada yang menang, tapi saya belum gitu. Nah, di kelas 11 itulah saya mulai lebih kelihatan gitu. Pas ada lomba-lomba saya bisa menang gitu kan. Nah, dan khususnya di OSN, alhamdulillah sampai medal ya. Dan gak cukup belajar mandiri aja. Saya juga selain dibantu senior saya yang kebetulan kemarin medalis perunggu fisika juga, itu gak cukup gitu, sehingga saya harus banyak nyari pelatihan sendiri dan banyak mencari koneksi. Jadi saya banyak temenan gitu sama orang-orang yang nggak di Riau. Oh gitu. Iya, sama Berarti orang-orang. lebih luas relasinya. Iya, karena butuh wawasan yang lebih. yang lebih. Nggak bisa wawasan dari orang yang kita senior suka aja Oh, gitu. Iya, benar. Tentunya perlu banyak dari mana-mana lah kan. Jadi di situ ini udah perjuangan yang Sangat luar biasa. iya, sangat luar biasa lah ya. Effort. Iya, ini perjuangan terbesarku mungkin di seumur hidupku inilah ya. Jadi wah, gila sih. Keren, banyak perjuangannya, rintangannya, dan akhirnya alhamdulillah bisa sampai
meraih medali perak pula ya. Alhamdulillah. Kalau Rafif sendiri gimana nih tahapan-tahapannya? Mungkin mirip dengan Bang Adip ya. Experience kami juga cukup mirip ya. Oh, iya. Karena kalian sepaket atau enggak? Enggak, tapi ada antau-antaunya juga ya. Iya. Nah, tapi kami sendiri, Rafif sendiri ya, waktu itu kan mulai dari MTS, dan di MTS itu juga lumayan banyak ya berprosesnya, apalagi saat itu melakukan pelatihan daerah bersama dengan kawan-kawan dari MAN 1 dan sekolah-sekolah lain di Pekanbaru, dan itu gimana ya, kan feelingnya sebagai siswa tingkat MTS gitu bersaing dengan siswa di tingkat SMA atau MA. Nah, itu juga cukup tertekan waktu itu, dan mungkin itu juga faktor kenapa di tahun itu belum berhasil mendapat medali ya. Tapi di saat yang bersama juga belajar banyak dari kawan-kawan di tingkat SMA MA. Sekarang mereka sedang kuliah atau sudah kelas 12 ya, dan belajar sangat banyak dari mereka mengenai hal-hal yang lebih rinci tentang Olimpiade dan keilmuan-keilmuannya. Nah, kemudian di tingkat MA itu masa-masa ya gimana ya, kalau mungkin beda untuk bidang fisika atau bidang geografi itu lombanya sangat banyak ya, cukup banyak waktu itu. Jadi di jalan menuju Olimpiade Sains Nasional itu sudah banyak mengalami lomba sebelumnya, dan itu sempat agak berkelana ya, berkelana keliling Jawa. Waktu itu lomba di Semarang, Surabaya, Jogja, Bogor, dan Depok. Sana bertemu banyak kawan-kawan, membangun relasi, juga sempat berorganisasi dan membantu kegiatan-kegiatan kelembagaan, pelatihan, dan segala macamnya. Dan tentunya juga ikut berlomba ya, ada yang kalah, ada yang menang, dan prosesnya sangat panjang, baik untuk belajar materi ataupun persiapan untuk lomba itu sendiri. Dan itu kemudian berjalan sekitar setahun hingga kegiatan Olimpiade Sains Nasional itu sendiri ya, yang menjadi kulminasi atau titik puncaknya, di mana bersama kawan-kawan yang udah kita temui selama ini bersaing di lomba ajang tertinggi ya di Indonesia, dan ya prosesnya panjang, tapi hasilnya alhamdulillah memuaskan. Alhamdulillah. Nah, berjalan dari OSN tingkat kota, provinsi, dan akhirnya sampai ke tingkat nasional. Apa sih kendala yang paling mungkin diingat banget, bahwasannya ini aku berjuang banget nih gitu? Apa sih, Kak? Kendala ya. Kalau saya sih kalau saat persiapan. Kalau saat persiapan itu tentunya kan kalau bidang fisika soalnya panjang-panjang dan susah ya gitu. Jadi ketika saya udah ngerjain soal, tapi saya bingung gitu. Terus ngelihat solusi masih nggak ngerti. Oh, gitu. Itu sangat frustasi ya benar. Frustasi karena saya nggak bisa memahamin ini. Terus sampai saya nanya-nanya ke senior saya maupun teman-teman yang saya bilang tadi, yang udah saya dapatkan dari organisasi atau komunitas gitu. Jadi itu sih frustasi kalau nggak bisa Memecahkan soal yang lagi dikerjain. iya. Terus juga saya agak kesal ketika saya sakit, karena di saat sakit itu Kepotong waktu iya. belajarnya ya. Iya, betul. Yang aslinya mau belajar tapi malah ini diganggu sakit, jadi nggak bisa. Tapi sakit tuh biasanya muncul karena kakak kurang fokus untuk menjaga kesehatan. Mungkin karena terlalu fokus belajar, jadi lupa untuk jaga kesehatan. Berarti kita harus jaga kesehatan biar waktunya nggak kepotong ya. Kesehatan dulu ya. Kesehatan yang nomor 1 dulu. Oke. Oke. Terus saat lomba Olimpiade Sains tingkat nasionalnya itu kan kalau fisika ada tes eksperimen sama teori ya. Nah, saat eksperimennya ini saya panik karena ada barang kan. Jadi saya udah curiga ini barangnya kok agak kurang ya. Gitu. Dan ternyata emang kurang gitu. Efektif ya? Bahkan barang yang utamanya itu nggak ada. Waduh. Akhirnya saya memberanikan diri kemarin kan, bilang ke pengawasnya ini barangnya kurang. Terus setelah dicek, akhirnya untungnya ada gantinya gitu. Jadi
proses tes eksperimen itu, wah itu sangat mungkin momen paling menegangkan seumur hidup saya gitu. Karena itu harus megang barang, harus catat. Harus nyatet gitu. Iya, Berarti itu dikerjain sendiri dong ya? iya sendiri. Wow. Nah, harus nyatat dan itu karena saya panik, ada salah-salah hitung itu kertas lembar jawaban saya banyak coret-coretannya tuh. Nah, itu membuat saya agak pesimis juga. Takutnya si jurinya, waduh apalah coret-coretnya Iya, kan. Nah, itu pas eksperimen tapi masih bisa lah gitu saya kerjain. Terus yang tes teori, nah tes teori ini lebih tenang daripada eksperimen. Daripada eksperimen, ha? Karena eksperimen ya harus pegang Iya, barang harus pegang barang, segala harus macam nyatet, kan. Ya, ini lebih tenang. Saya ngerjainnya lancar, tapi saat keluar ruangan itu pas diskusi ternyata saya Ada kesalahan. iya, Oh, ada kelupaan sesuatu gitu. Itu membuat saya pasti kesel banget ya. iya kesal, pesimis, sehingga saat pengumuman itu, nah itu saya udah pesimis itu. Saya pikir nggak dapat medal. Jadi Itu pas OSO. Guys, fun fact-nya adalah Kak Adip ini ketika pengumuman nangis. Kenapa tuh? Karena ketika diskusi ada yang salah. Jadi akhirnya pesimis sampai nangis. Nah, jadi saya kan udah diskusi dan itu salah kan. Jadi kayak prediksi saya setelah itu, kalaupun bisa mendapat medali, itu sekitar perunggu di bawah gitu. Dan nangis itu belum datang sebelum pengumuman disebutin medalisnya. Nah, setelah habis nama-nama medalis perunggu, kan dia itu gak langsung perak ya. Tapi habisin semua bidang yang perunggu gitu kan? Iya. Nah, Oh, dibaca satu-satu bidang. iya, perunggu dulu Kayak semua. agak Nah, saya susah nangis-nangis di situ Iya. karena saya Karena nggak ada namanya di situ. iya di perunggu itu. Nah, Iya. karena gak ada nama saya di perunggu, jadi saya pikir saya gagal. Ternyata tiba-tiba mengagetin saat disebutin perak, wah muncul Ada nama saya. namanya, wah. Masya Allah. Berarti nggak jadi nangis atau makin nangis? Karena terharu. Kurang ingat ya, Oh, kurang ingat. artinya makin nangis. Oh, sepertinya makin nangis. Kalau Rafif gimana? Tambah anekdot dikit ya. Seingat Raffi itu makin nangis. Oh, makin nangis. Makin nangis, sangat makin nangis. Dan itu ingat ada kawan-kawan, baik kawan-kawan yang ada di sana luring sesama tim Olimpiade Man 1 Pekanbaru, ataupun kawan-kawan yang chat secara daring ya, Iya. kan. Dan itu sempat mencoba menenangkan abang kan ternyata mencoba optimis ketika udah pesimisnya kan ternyata menang. Wih. Mereka jadi kesel sama saya karena saya nangis-nangis. udah apa ya, udah sangat pesimis, udah ngechat Iya, ternyata gak bakal ternyata dapet. Dapatnya yang lebih daripada yang Iya, diharapkan. gitu diharapkan. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa kendalanya Rafif tadi? Kalau saya sendiri ya, kendalanya gimana ya? Kalau dari segi peralatan dan finansial dan sarana prasarana lomba gitu mungkin nggak ada ya. Semuanya udah disiapkan baik oleh pribadi ataupun bantuan sekolah saat itu, karena peralatan Olimpiade Geografi cukup banyak juga ya, kami tes lapangan dan segala macamnya. Tapi mungkin kendala paling besar yang saya hadapi itu adalah ketika mendekati lomba itu sendiri, saya sempat burn out. Nah, karena waktu itu ada pelatihan 5 tahap nonstop itu, dan dan itu sempat burn out dan kayak kehilangan motivasi gitu. Nah, dan itu sempat jadinya kayak mungkin sekitaran 2 minggu sebelum lomba itu kayak udah gak kuat lagi ngerjain soal, akhirnya kayak tepar gitu. Nah, tapi kayak looking back, lihat balik, itu sebenarnya nggak masalah sih burnout itu, dan itu sebenarnya yang diperlukan istirahat, bukan digasin lagi. Iya, betul. Ya, kawan-kawan kalau lomba, kalau burnout nggak apa-apa, istirahat dulu. Kesehatan dulu. Kesehatan Ya, dulu. kesehatan dulu. Tagline, kesehatan dulu. Nah, dan itu sempat gara-gara burnout itu kan mungkin belajarnya nggak seoptimal kawan-kawan yang lain, dan sempat pesimistis juga. Nah, tapi untungnya di saat lomba justru sesama kompetitor, karena kan waktu itu bidang geografi itu tempatnya agak lumayan jauh dari bidang-bidang yang lain. Ketika misalnya Bang Adip di Jakarta Pusat, kami di Jakarta Timur. Nah,
Dan itu sendiri ya, gak ada teman dari sekolah. Dari sekolah Man 1? Dari Man 1 Pekanbaru. Nah, tapi untungnya kayak sesama kompetitor justru malah ikut menenangkan dan Ada ya, kedekatan ada kedekatan tersendiri yang terbangun, apalagi udah lama ya. Kami berlomba bersama-sama. Nah, di saat itu akhirnya di tes pertama dan tes kedua kami geografi, tesnya dibagi 2, tes pertama dan tes kedua itu kami sangat gimana ya, tapi saya sendiri sempat breakdown gitu. Tapi untungnya juga dibantu teman-teman dan Dibantu gimana nih saat tes? bukan tesnya, bukan tesnya, but like Dibantu dukungan. dibantu dukungan, disemangatin dan ya kalau di bidang geografi sendiri memang sangat kekeluargaan ya. Kami Berarti itu nggak ada rasa persaingan gitu ya? bukan nggak ada rasa persaingan. Tentunya kami kan berkompetisi, Iya, tentunya kita ada rasa persaingan, tapi meski dalam kompetisi itu kami juga menyadari kayak kami ini menghadapi tahapan yang sama, menghadapi stres yang sama, menghadapi tekanan yang sama, dan juga memiliki tujuan yang sama. Nah, dan karena itu selama kegiatan itu juga sempat ngedown ya, dan baru serianya lagi itu di hari kegiatan wisata ya, karena Oh, iya. ya Karena jadi ini, iya, jadi karena refreshing, dan apa bahasanya, healing. Iya, healing ya. Healing. Bahasanya. Nah, dan akhirnya kayak kesedihan itu kayak yang udah down banget itu ternyata terlampiaskan. Ternyata waktu pengerjaan itu nggak seburuk yang dikira gitu. Sama kayak Bang Adip mungkin udah pesimis terlebih dahulu. Ternyata alhamdulillah hasilnya memuaskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini juga nggak jauh beda, tapi untuk khusus lomba OSN-nya nih, suka duka yang abang rasain. Misalnya ada kejadian-kejadian penting yang tidak bisa terlupakan, seperti nangis tadi. Ya, mungkin yang nangis udah disebutin tadi lah ya. Oh, itu sukanya apa dukanya tuh? Mungkin antara keduanya sih. Antara keduanya. Karena nangisnya ada dua. Nangisnya ada dua versi. dua ya? versi. Ada dua versi. Terus yang kedua? Suka duka. Jadi tentunya saat teman-temanan online itu kan biasanya cuma ngelihat muka-mukanya di sosmed, cuma ngelihat namanya, cuma lewat chatan, tapi bertemu secara langsung, bahkan jabat tangan atau sampai pelukan sama secara langsung, itu wah aneh gitu rasanya. Mungkin itulah kalau di bagian sukanya ya, kayak bisa bertemu teman-teman yang saya udah meet online secara langsung. Akhirnya secara langsung. Iya, gitu. muka yang saya biasa cuma lihat di Instagram bisa kelihatan langsung. Gitu, orang-orang hebat itu ya. Iya, bahkan bisa kemarin pas pengumuman kalau di fisika alumni-alumni yang internasional juga datang itu. Oh gitu. Iya, jadi saya kayak sapa, walaupun agak segan-segan sih. Tapi pasti happy dong ketemu orang-orang hebat gitu ya. Nah, terus dukanya ya pas kepulangan kan saya harus berpisah lagi sama teman-teman iya yang saya udah ketemu, yang mau itu yang emang udah kenal dari online atau teman baru ya harus baru ketemu di sana. iya harus berpisah lagi kan. Jadi mungkin itu kalau suka duka. Gimana? Kalau sukanya mungkin juga sama ya, banyak ketemu orang-orang lama, orang-orang baru, dan teman-teman dari seluruh Indonesia, juga alumni-alumni kompetisi internasional. Saya sendiri kan juga di geografi itu lebih banyak lomba yang luring ya, jadi sebenarnya udah sering bertemu gitu di lomba-lomba lain, tapi tentu ada kespesialannya tersendiri bisa bertemu di ajang lomba terbesar di Indonesia, OSN ya? Olimpiade Sains Nasional. Ada gimana ya, ada feelingnya tersendiri gitu. Iya, iya. Nah, dan mungkin itu juga, dan feeling itu ada di seluruh kegiatan lomba, tapi mungkin kulminasinya ada saat di bidang geografi kami ada yang namanya malam keakraban, di mana kami itu setelah kompetisi, setelah tes pertama dan tes kedua, sebelum pengumuman itu kami kayak ya ngumpul-ngumpul, curhat dan cerita, main games dan segala macam. Itu juga pengalaman yang ya sangat seru ya dan tidak terlupakan. Selain itu juga bisa ketemu teman-teman, baik teman-teman lama
yang di kompetisi, dan juga membuat banyak teman-teman baru yang sebelumnya nggak dikenal sama sekali. Kita jadi kenal. Ya, dan juga ketemu banyak orang-orang yang kayak gimana ya, yang selama kompetisi itu jadi role model gitu, yang udah dilihat ternyata ini orangnya asli gitu loh, dan malah menyambut kayak oh selamat ya itu. Contohnya ada peserta Clash of Champions. Oh, COC. Ya. Oh, mereka Gimana? datang. Ada beberapa yang datang. Wow. Ya. Kalau duka, apa ya dukanya? Ada atau nggak ada? Ada. pasti. Tentunya berpisah ya, juga duka tersendiri. Tapi mungkin yang paling sedih itu waktu itu ya memang setelah tes pertama dan tes kedua itu, pokoknya setelah tes itu memang tepar ya. Dan Bang Adip juga merasakan ya, kenapa kayak melihat balik gitu, kayak overthinking, oh ini seharusnya aku ngerjainnya gini, seharusnya saya ngerjainnya gini, seharusnya ini jawabannya ini. Nah, Iya, kenapa bisa Iya. kelupaan di sini? Aduh. Pasti itu kesel banget rasanya ya. ada kekesalan yang mendalam ya, dan itu juga sempat ya memang tepar banget, tapi akhirnya dibantu oleh kawan-kawan, dan memang di OSN itu berkompetisi, tapi memang kekeluargaannya Keluarga ini tetap ada, tetap walaupun ada, saling berkompetisi gitu ya. Iya. Ada perasaan tersendiri lah bertemu teman-teman itu di Olimpiade Sains Nasional ini, kayak akhirnya teman kita sampai di sini gitu bersama-sama. Wah. Udah berprogres lama sejak kelas 9 sama-sama kan, sejak kelas 10 sama-sama. Nah, Sampai akhirnya bisa sampai di tahap ini. Itu gitu ya. Kemudian nih Kak, apa sih ada atau tidak atau sangat-sangat ada dukungan dari orang tua, guru maupun teman-teman di sekitar? Banyak ya. Jadi sangat banyak. Kalau dari orang tua, saya udah bilang juga tadi, ketika saya minta dibiayain pelatihan ini, pelatihan itu Itu sangat didukung, pasti. udah mereka bantu biayain. Nah, terus ya mereka juga selalu support, selalu ngingatin. Dari sekolah juga sangat banyak ya. Jadi alhamdulillah sekolah ini MAN 1 menyediakan support banget lah sama olimpiadanya, berani keluar biaya untuk banyak. olimpiade ini. Mereka MAN 1 ini sangat memfasilitasi, mulai dari pelatihan itu mahal-mahal mereka bayarin untuk olimpiade aja. Terus juga dispensasi, kami bisa keluar kelas untuk fokus ke olimpiade dulu. Itu tanpa sekolah mungkin saya nggak bisa sampai tahap ini kalau belajar sendiri doang. Jadi terima kasih banyak ke orang tua saya, ke sekolah saya MAN 1 Pekanbaru, udah sangat-sangat memfasilitasi. Wah, itu dari MAN 1 udah sangat bagus lah Besar sekali fasilitas. ya, Iya. supportnya gitu. Iya. Kalau Raffi, ya gimana? sama juga. Memang selama kompetisi ini kayak mungkin kalau dari kita lihat cuma daftar, oh ini daftar juaranya, mungkin kita akan lihat perorangannya, kita akan melihat oh ini individu yang menang, ini individu yang berprestasi. Tapi sebenarnya kalau kita tilik balik, pastinya setiap individu itu ada lingkungannya, dan ada orang-orang yang mendukungnya, pasti ada support networknya, ada jaringan orang-orang yang mendukungnya. Dan saya sendiri merasa selama lomba selama ini, bahkan dari MTS hingga sekarang itu selalu ada orang-orang yang mendukung, khususnya orang tua yang udah sangat banyak sekali sebenarnya berkorban untuk kompetisi-kompetisi ini, dan sangat suportif dan selalu mendukung. Dan tentunya dari sekolah yang sudah membiayai juga pelatihan dan peralatan-peralatan, ya fisika juga banyak ya, peralatannya banyak banget. Dan tentunya teman-teman yang rasanya kayak dukungannya itu nonstop gitu, kayak selalu Selalu semangatin ya. iya, nggak nonstop. Kayak gimana pun pasti disuruh semangat, pasti ada dorongan dan dukungan. Iya. Dan jadi seorang gimana ya, mungkin agak klise gitu ya, agak
gimana ya, mungkin agak alay, tapi kayak seorang juara itu nggak tercipta sendiri gitu loh. Pasti ada orang-orang di Pasti belakang. ada orang-orang Ya. hebat di belakang kita Iya. yang support kita gitu. gitu ya. Nah, apa sih harapan dan rencana kakak ke depannya setelah ini, mungkin dari Bang Adip yang akan kuliah? Wah, ya tentunya yang paling utama kalau saya ya kuliah ya. Semoga saya lolos. Mau masuk mana nih Bang? Iya, kalau saya pengennya sih ITB. Semoga ITB Iya. terima Abang ini. Nah, terima dong. Oke. Prodi? Prodi, ya boleh. Saya ingin sebenarnya masih agak-agak ragu sih ya. Ragu, masih ada banyak pilihan. Iya, yang jelas di sekitaran teknik lah. Oh, sekiranya teknik. Oke. Nah, harapan saya ya pertama yang paling utama ya saya lolos ITB. Terus juga nanti akan mengikuti Platnas kan. Itu saya berharap dapat hasil terbaik lah gitu. Ya mungkin itu aja sih. Kalau Rafif, apakah ada Iya. lomba-lomba selanjutnya? Ya, sebagai siswa kelas 11 ya, itu kan masih ada tuntutan lomba ke depannya. Dan sebenarnya lomba itu kita bisa bikin jadi kayak seperti siklus gitu ya, dimana puncaknya OSN, tapi dalam langkah menuju OSN itu pasti akan ada lomba lagi, dan itu berulang setiap tahunnya. Jadi ya untuk tahun kedepannya akan berlomba lagi, akan berkompetisi lagi, akan bertemu lagi baik orang-orang yang sama ataupun orang-orang yang baru, dan ya berusaha sebaik-baiknya ya. Selain itu juga mungkin lebih berfokus di kegiatan kelembagaan sekali lagi, karena di bidang geografi ini kami menekankan bukan hanya dalam prestasi akademik tapi juga bakti masyarakat dan regenerasi geograf-geograf muda ke depannya. Dan saya sendiri sangat berharap bisa berkontribusi baik sebagai medalis OSN ataupun sebagai pelajar ya, sebagai siswa, untuk bisa membangun kegeografian di Indonesia yang lebih baik lagi. Dan saya tahu juga bahwa teman-teman saya juga berharap yang sama. Selain itu juga kuliah ya. Untuk kuliah mungkin masih agak lama ya, relatif terhadap Bang Adip ya, tapi untuk harapan kuliah sejauh ini ya ada targetnya sejauh ini, ada beberapa yang dipikirin ya, tapi mungkin kalau tidak pembangunan wilayah Fakultas Geografi UGM, harapannya juga mungkin meteorologi justru Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB juga. ITB juga. Ya. Ketemu lagi dong nanti. Cutting. Tapi selain itu, tentunya sebenarnya kan Olimpiade Sains Nasional ini secara hakikatnya bukan puncak paling tingginya ya. Setelah Olimpiade Sains Nasional, tentunya ada Olimpiade Sains Internasional, di mana OSN itu berfungsi sebagai proses seleksinya yang sangat panjang. Jadi OSN ini sebenarnya masih seleksi gitu. Iya, jadi Iya, lomba sebenarnya internasional. kami masih dalam tahap proses OSN sebenarnya. Iya. Karena setelah OSN masih ada namanya pelatihan nasional, Platnas, dan itu dilakukan per bidang, di mana akan dilakukan persiapan dan seleksi lagi untuk tim nasional Indonesia ke luar negeri dalam Olimpiade Sains Internasional. Kalau untuk Bang Adip, IFO ya, International Physics Olympiad. Kalau untuk geografi, IGO, International Geography Olympiad. Dan tahun depan di mana IFO? Di mana ya? Lupa sih. Nggak di Arab Saudi ya, nggak? Bukan Belum ya? ada informasi atau? Udah ada sih tapi lupa. Oh, lebih lupa. Kalau untuk IGO tahun depan di Bangkok, Thailand, dan kami akan melakukan kegiatan pelatihan nasional di tahun depan ya, Januari, sekitar Januari. Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda Oh, juga. beda-beda per Kalau bidang. bidangnya. Seharusnya 2025. Oke. Terakhir nih, boleh dong Kak Adip sama Kak Rafif untuk kasih pesan-pesan dan tips belajar serta motivasi kepada sahabat religi yang sedang menonton kita. Silahkan dari Kak Adip dulu mungkin. Oke. Halo teman-teman semua, sobat prestasi, sobat religi. Jadi
tips and trick juga lah ya. Bagi yang masih SMA, tolong jangan jadikan SMA ini sebagai kayak masa main-main gitu. Karena SMA ini udah one step ke kuliah gitu. Setelah SMA ini kuliah lah. Jadi tolong gunakan SMA ini untuk udah fokus gitu. Karena SMA inilah nanti yang menentukan kita masuk kuliah di mana, dan mungkin kalau kita berprestasi di SMA, kita lebih bakal confident gitu di kuliah. Jadi kayak ya tolong jangan gunain masa SMA sebagai masa main-main doang gitu. Karena ya kita pasti semua pengen sukses lah ya. Dan sukses itu gak bisa cuma dapat klik langsung sukses. Jadi, gitu. Iya. Sukses. Jadi mungkin masa main-main udah cukup sampai SMP, SMA udah masa dimana kita fokus. Ya mungkin main-main boleh lah, istirahat kan, pasti perlu juga. Tapi Ingat tujuan awal lagi. iya, jangan cuma bilang mau masuk sini nih, aku mau masuk sini, mau masuk univ top 10 di Indonesia, tapi Gak belajar bisa. masih males-malesan. Iya benar sekali. Jadi terus tips juga, kalau misal ngikuti kompetisi atau perjuangin sesuatu untuk tes atau untuk apalah, itu jangan belajar sendiri terus. Itu kembangin koneksi entah dari mana ke Jawa, karena agar wawasan kita gak cuma yang Seputar di situ aja. iya seputar di situ. Lebih luas. Belum tentu kita tahu semuanya gitu. Jadi kita tanya-tanya mau itu ke orang seperjuangan atau maupun yang udah berpengalaman. Karena saya sendiri juga agar mendapat medali ini udah banyak ngambil tips dari medali-medali sebelumnya. Bahkan yang bukan senior saya saja itu pastinya juga kan. Tapi dari Jawa-Jawa sana, mau dari mana-mana itu sudah banyak saya tanya-tanya gitu, gimana cara ini, gimana cara begitu. Jadi kembangin koneksi, luaskan wawasan, terus ya udah tingkatin semangat belajar lah karena udah SMA gitu. Mungkin itu Kalau sih. dari Rafif nih, Untuk sobat prestasi, sobat religi di luar sana, khususnya bagi siswa-siswa tingkat MA yang berminat untuk kegiatan kompetisi, mungkin ada 3 saran ya. Yang pertama, untuk belajar itu harus konsisten, harus terjadwal, dan harus bertahap, dan itu harus menyeluruh. Jadi maksudnya ketika kita menyelami misalnya bidang fisika atau mungkin bidang geografi, itu kita harus menjabarkan apa saja yang perlu kita pelajari, dan kita pelajari secara runut, dan itu harus dilakukan secara kontinu. Dan misalnya kami berdua pun walaupun sudah selesai ya OSN, Iya. itu kan masih menambah lagi ilmu, masih belajar lagi, dan masih mencoba mengembangkan diri kami. Nggak berhenti sampai situ aja. Ya, karena learning is a lifelong process ya, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua, juga mungkin mirip seperti yang Bang Adip bilang tadi, untuk berkompetisi itu kita nggak boleh kayak menyendiri ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan kompetisi itu bukan hanya untuk ajang kompetisi doang, bukan hanya ajang individu doang, dan harus membangun baik itu relasi, pertemanan, ataupun bahkan sekedar saling kenal dan sapa. Karena tujuan utama dari kompetisi itu adalah untuk membangun karakter anak bangsa, dan sejatinya saintis muda itu tidak bisa bergerak sendiri, tapi bergerak bersama-sama untuk mengubah masa depan Indonesia. Dan mungkin yang ketiga, percaya diri. Harus percaya diri, harus sekali percaya diri. Jangan pernah pesimistis. Tidak ada seseorang itu tidak diukur derajatnya berdasarkan pengetahuannya ataupun keilmuannya. Nah, dan jadi kita tidak perlu merasa minder ataupun merasa kayak takut gitu. Kayak siapapun bisa jadi teman kita, siapapun bisa jadi lawan kita, dan semuanya kita hadapi ya. Dan itu kita harus percaya diri, karena kalau kita percaya diri, pasti percaya diri, ikhtiar, tawakal itu kalau udah digabung semua pasti hasilnya akan membuahkan hal-hal yang baik. Ya. Oke, kita sudah banyak membahas tentang Olimpiade Sains melalui podcast ini.
Olimpiade Sains bukan hanya soal menang, tapi juga tentang perjalanan belajar yang luar biasa. Setiap soal yang terpecahkan, setiap rintangan yang kita hadapi merupakan batu loncatan untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar dan berinovasi. Siapa tahu kamu adalah calon ilmuwan hebat ke depannya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru karena masa depan ada di tangan kamu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Adib dan Bang Rafif yang sudah menyempatkan hadir untuk berbincang bersama kita hari ini. Semoga semakin sukses ke depannya, bisa meraih masa depan yang cemerlang, dan bisa menginspirasi sobat-sobat religi di luar sana untuk menjadi seseorang yang berprestasi dan lebih baik ke depannya. Terima kasih juga untuk sobat religi yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bersama-sama menjadi sosok inspiratif bagi lingkungan sekitar kita dan menjadi yang lebih baik lagi. Bincang prestasi, Kami bangga prestasimu menginspirasi. Man satu, Jadikan prestasi sebagai tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.